Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitroh Akbar Al-Azhar, NIM 198037 dari Prodi Pendidikan Jasmani Angkatan 2019A dari kampus STKIP PGRI Jombang. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara, argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah orang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 1978 tentang pemasyarakatan P-4 pada masa Soeharto. Ini pula ideologi 134 Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik Orpol dan organisasi masyarakat Ormas. Dalam sejarah bangsa Indonesia, dinamika Pancasila sebagai ideologi negara memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. A. Perkembangan Pancasila pada masa kependudukan Jepang. Pada awalnya Jepang membuat suatu kebijakan politik yang dimaksud agar bangsa Indonesia menjadi salah satu bagian dalam kekuatan Jepang. Untuk lebih meyakinkan bangsa Indonesia, Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 1 Maret 1945. Melalui badan pembentukan Jepang inilah para pemimpin Indonesia merencanakan sebuah dasar negara, dan di dalam badan ini pula pemikiran tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia muncul. B. Perkembangan Pancasila pada masa berlakunya UUD 1945 yang pertama. Dengan adanya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pada saat itulah bangsa Indonesia resmi merdeka. Lalu pada tanggal 18 Agustus 1945, BPUPKI mengesahkan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Dengan demikian, maka Pancasila yang dalam artian 5 dasar negara resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia. Dalam periode ini, pemikiran mengenai Pancasila sebagai besar bersifat ideologis. Selain itu, praktik kehidupan politik dan kenegaraan yang terjadi pada waktu itu turut serta membentuk perkembangan pemikiran mengenai Pancasila pada masa itu. C. Perkembangan Pancasila selama periode berlakunya konstitusi RIS. Pada masa Republik Indonesia Serikat RIS, kedudukan Pancasila tidak dapat ditangguhkan sebagai dasar negara yang tunggal. Meskipun nama Pancasila tidak terdapat di dalam pembukaan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), status Pancasila sebagai ideologi kebangsaan
dasar negara dan sumber hukum tetap bertahan di dalam periode ini. Bahkan perkembangan akan pemikiran mengenai Pancasila menunjukkan suatu kemajuan di kalangan masyarakat akademis. D. Perkembangan Pancasila selama masa berlakunya UUD 1950. Pemikiran tentang 5 dasar negara terdapat dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara UUDS 1950. Namun seperti halnya dengan UUD 1945, namun Konstitusi RIS nama Pancasila dalam UUDS 1950 juga tidak tercantum. Meskipun demikian, pendapat bahwa 5 dasar negara itu adalah Pancasila dalam periode ini sudah semakin berkembang. Perumus mengenai dasar negara tetap mencerminkan pemikiran ideologi kebangsaan. Dengan demikian, status Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional tetap berkelanjutan. Perkembangan Pancasila selama Orde Lama. Dalam menghadapi krisis dan permasalahan yang terjadi di dalam Majelis Konstituyente, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya adalah 1. Membubarkan konstitusi dan 2. Menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. 3. Pembentukan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara MPRS. Dengan keluarnya dekret Presiden Soekarno tersebut, maka berlakulah kembali UUD 1945 dan secara otomatis dinyatakan pula eksistensi Pancasila sebagai dasar negara. F. Perkembangan Pancasila selama Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemikiran pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai tema pemikiran utama. Pada masa ini, pandangan umum mengenai Pancasila kembali dikuatkan dengan menempatkannya sebagai dasar negara dalam suatu rangkaian integratif dengan UUD 1945. G. Perkembangan Pancasila selama reformasi. Pada tahun 1998 muncullah gerakan reformasi, namun sampai saat ini tampak gerakan reformasi tersebut belum membawa perubahan yang signifikan mengenai pengalaman Pancasila di masyarakat Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari perilaku atau sifat yang muncul di masyarakat atau bahkan dalam pemerintahan sendiri. Masih banyak penyelenggaraan yang terjadi di dunia politik, atau bahkan masih ada orang yang dengan sengaja memaksa kehendaknya demi kepentingan diri sendiri. 2. Argumen terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan ditemukan berbagai tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. 1. Pertarungan ideologis antara negara super powerentara Amerika Serikat Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet, sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing
dalam kehidupan bangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. 3. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan. A. Ancaman separatis dan disintegrasi bangsa. Dinamika yang memperlihatkan sikap daerah yang menentang pusat dalam politik Indonesia dikenal sebagai peristiwa pergolakan daerah atau sekarang disebut dengan separatisme. Gerakan separatisme yang terjadi di Papua. Seorang ahli politik dari Australia, R.J. May, mengemukakan nasionalisme Papua berkembang tidak berbeda dengan nasionalisme di Papua New Guinea. May menyebut mikronasionalisme yang ciri-cirinya adalah perlawanan lokal secara spontanitas meski berbeda-beda gejalanya, namun memiliki suatu tujuan, yaitu reaksi terhadap perkembangan keadaannya ekonomi, sosial, dan politik yang buruk. Gerakan itu dipengaruhi oleh paham lokal suku-suku tentang ratu adil. B. Pengaruh globalisasi. Saat ini era globalisasi dan teknologi telah mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan umat manusia. Mempengaruhi globalisasi yang dapat merubah mindset atau pola pikir seorang masyarakat atau warga negara yang mudah dan mau dikuasai oleh negara lain, merupakan salah satu dampak negatif dari globalisasi tersebut. Upaya minimalkan pengaruh negatif itu salah satunya yakni melalui penguatan ketahanan mental ideologis warga negara. Ketahanan ideologis akan tumbuh dalam diri warga negara apabila warga negara tersebut memahami dengan benar apa yang menjadi ideologi negara, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat terhadap ideologi Pancasila. C. Kehidupan elit politik yang tak selaras dengan Pancasila. Kurangnya keteladanan elit politik bangsa serta dipertontonkannya konflik antara lembaga menjadi sebuah contoh yang tidak baik dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Namun musyawarah, toleransi terhadap sesama, dan nilai-nilainya seakan tidak lagi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai Pancasila yang seharusnya dijadikan sebagai acuan normatif malah tidak dijadikan sebagai norma etik dalam menyelesaikan masalah. D. Menurunnya moralitas dan kesadaran moral. Rendahnya ketaatan dan kesadaran moral untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam bangsa dan bernegara. Untuk memperoleh ketaatan dan kesadaran norma, maka setiap warga negara harus memiliki pengetahuan yang benar tentang Pancasila, baik pada aspek nilai maupun aspek praksisnya, dan pada akhirnya mampu mengaktualisasikan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Esensi Pancasila sebagai ideologi negara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya asal tidak menyimpang dari sila ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri. Sebagai manusia wajib menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap manusia memiliki hak
untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Setiap orang berhak bebas atas perlakuannya yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam tanggung jawab negara, terutama pemerintahan untuk menegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokratif. Maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Rakyat Indonesia dalam suatu kesatuan dan bukan merupakan bangsa yang dipecah belah. Tentu saja persatuan rakyat Indonesia yang bersifat positif yang harus dijunjung tinggi. Beberapa kejadian yang mencerminkan persatuan Indonesia ialah penggalangan dana bagi bencana alam di Indonesia. Ini menunjukkan rakyat Indonesia saling bersatu untuk saling membantu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, adanya demokrasi, kebebasan, adanya kebersamaan dalam pengambilan keputusan, yaitu melalui musyawarah untuk mufakat. Pada dasarnya negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Dalam sistem pemerintahan presidensial ini berarti negara Indonesia dipimpin oleh seorang presiden. Seorang presiden dipilih langsung oleh seluruh rakyat Indonesia melalui pemilu. Ini bukti pencerminan dari sila keempat, yaitu suatu negara dengan yang dipimpin oleh suatu kepala negara yang dipilih agar mendapat pemimpin yang bijaksana yang dapat memimpin Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adanya kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat. Seluruh kekayaan alam digunakan untuk kebahagiaan bersama dan melindungi yang lemah. Sila ini menunjukkan agar keadilan harus dijunjung tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dalam masyarakat, sila ini dapat tercermin dengan dibuatnya peraturan-peraturan atau norma-norma di masyarakat agar tercipta keadilan di masyarakat dan ditetapkannya hukuman bagi pelanggaran sebuah keadilan. 2. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memiliki nilai sebagai segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, bahwa moral negara, moral penyelenggaraan negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus adil. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, memiliki nilai bahwa negara merupakan suatu persukutan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara berupa suku, ras, kelompok,
golongan maupun golongan agama. Oleh karena itu, perbedaan adalah ciri khas elemen-elemen yang membentuk negara. Perbedaannya bukan untuk diruncingkan menjadi konflik dan permusuhan, melainkan diarahkan pada suatu hubungan yang saling menguntungkan, yaitu persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama sebagai bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memiliki nilai bahwa hakikat rakyat adalah mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Rakyat merupakan penduduk negara. Negara adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara, sehingga dalam sila keempat terkandung nilai demokrasi, yaitu kebebasan berpendapat, mengkritik, bersosialisasi, dan lain sebagainya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki nilai keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga terhadap negara, dan dalam masalah ini warga yang wajib memenuhi keadilan untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga suatu dengan yang lainnya secara timbal balik. Sekian dari saya tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.